Di video ini kita akan bahas tentang ruang vektor. Untuk itu kita coba refresh dulu mana yang termasuk ke dalam vektor dan mana yang tidak. Misalnya di sini ada keterangan yang bilang bahwa ada sepeda A bergerak dengan kelajuan 4 meter per detik. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kelajuan sepeda sebesar 4 meter per detik ini merupakan vektor? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita coba perhatikan lagi informasi yang diberikan. Di sini, si informasi ini hanya memberitahukan kita tentang besar kelajuan dari sepedanya saja, tapi dia nggak jelas arahnya kemana. Kalau gitu, maka besar kelajuan di sini bukan merupakan vektor, melainkan suatu skalar. Karena kan kita tahu bahwa vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki arah. Jadi kalau kita ingin supaya keterangan ini menunjukkan suatu vektor, maka kita harus menyelipkan informasi tentang arah pergerakannya juga. Misalnya di sini dibilang bahwa si sepedanya itu bergerak dengan kelajuan 4 meter per detik ke arah timur. Nah, gabungan dari informasi inilah yang pada akhirnya akan menunjukkan suatu vektor. Dan otomatis kita juga tidak lagi sedang berbicara tentang kelajuan, tapi berbicara tentang kecepatan. Berdasarkan arah mata angin, dari titik pusat maka arah timur itu ke kanan. Artinya, vektor kecepatan ini bisa kita gambarkan dengan panah yang mengarah ke kanan seperti ini. Kecepatan dalam bahasa Inggris disebut dengan velocity, sehingga vektor kecepatan bisa kita simbolkan dengan huruf kecil V yang di atasnya ada panah seperti ini. Ekor panah dinamakan titik awal dan ujung panah dinamakan titik akhir. Vektor V ini apabila diperlihatkan dalam bidang kartesius, maka dapat digambarkan oleh panah yang berwarna pink ini. Dari titik pusat yaitu 0,0, si vektor V ini hanya bergerak ke arah timur atau ke kanan sebesar 4 satuan. Penulisan vektor dapat dilakukan dengan cara menuliskan titik koordinatnya seperti ini, yaitu 4,0, atau juga dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Sehingga si vektor V ini bisa kita sebut sebagai suatu vektor yang unsur-unsurnya terdiri dari 4 dan 0. Sekarang jika misalkan kita punya vektor baru, yaitu vektor A yang unsur-unsurnya terdiri dari 2 dan 3, maka kita bisa menggambarkan vektor A ini dengan melihat terlebih dahulu besar dan arah pergerakannya. Kalau kita perhatikan lagi, unsur-unsur yang membangun vektor A ini keduanya positif, sehingga arah pergerakannya secara berurutan akan searah dengan sumbu X positif dan sumbu Y positif. Dengan demikian, vektor A ini dari titik 0,0 bergerak ke kanan sebesar 2 satuan, lalu ke atas sebesar 3 satuan, sehingga vektor A dapat direpresentasikan oleh panah yang berwarna pink muda ini. Untuk mengetahui panjang vektor A, maka kita tinggal mengakarkan penjumlahan dari kuadrat setiap unsur-unsur yang membangunnya, sehingga panjang vektor A akan sama dengan akar dari penjumlahan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hal ini bisa kita ketahui karena jika diperhatikan lagi, si vektor A ini pola pergerakannya dari titik pusat memproyeksikan suatu segitiga siku-siku. Karena itu, saat mencari panjang vektor A itu sama saja dengan mencari panjang sisi hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku yang sama dengan akar dari penjumlahan antara kuadrat setiap sisi penyikunya ini. Dengan demikian, kalau dihitung ini maka panjang vektor A akan sama dengan akar 13. Sekarang kalau kita perhatikan kembali, vektor V dan vektor A ini keduanya terdiri dari 2 buah unsur. Karena itu bisa kita langsung katakan bahwa kedua vektor ini berada di ruang 2 dimensi, atau bisa langsung kita katakan ada di R2. Jika kita tahu ada suatu vektor, misalnya vektor U di R2 dengan unsur-unsur X dan Y yang merupakan elemen bilangan real, maka secara umum vektor U ini dapat dituliskan dalam bentuk pasangan terurut seperti ini atau dalam bentuk matriks kolom. Dan panjang vektor U ini akan sama dengan akar dari penjumlahan antara kuadrat setiap unsur-unsur yang membangun vektor U.
Kemudian apabila si vektor U ini memiliki 3 buah unsur, maka vektor U dikatakan ada di dalam ruang 3 dimensi atau R3. Secara umum, vektor U dapat dituliskan dalam bentuk pasangan terurut ganda 3 atau dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Dan panjang vektornya itu dapat dicari dengan cara mengakarkan penjumlahan dari kuadrat setiap unsur yang membangun vektor U di R3. Untuk vektor yang memiliki 4 buah unsur, maka vektor tersebut dikatakan ada di dalam ruang 4 atau R4. Sehingga jika vektor U ada di R4, maka secara umum si vektor U ini dapat dituliskan seperti ini. Dan panjang vektor U itu bisa dicari dengan mengakarkan penjumlahan kuadrat setiap unsur-unsur yang membangun vektor U di R4. Dan begitu seterusnya hingga untuk vektor, misalkan di sini vektor U dengan unsur-unsur sebanyak n buah, maka vektor U dikatakan ada di Rn yang secara umum vektornya itu dapat dituliskan dalam bentuk pasangan terurut ganda n atau dalam bentuk matriks kolom yang unsur-unsurnya terdiri dari U1, U2 hingga Un. Secara geometris, ruang 2, ruang 3 di mana aksioma-aksioma geometri Euclid berlaku dengan baik yang kemudian digeneralisasi ke dalam ruang berdimensi n itu bisa kita sebut sebagai ruang Euclid. Sehingga untuk Rn ini bisa kita sebut sebagai ruang berdimensi n Euclid. Kalau yang untuk R4 maka bisa disebut sebagai ruang berdimensi 4 Euclid dan seterusnya. Karena itu, jika vektor U merupakan vektor dengan unsur-unsur yang terdiri dari U1, U2 dan seterusnya hingga UN pada Rn, maka norma Euclid atau panjang Euclid didefinisikan sebagai berikut. Jika ada dua vektor yaitu vektor U dan V di Rn, maka jarak Euclid di antara titik vektor U dan titik vektor V didefinisikan seperti yang ditampilkan pada layar. Oke, sekarang jika kita punya vektor A di R2 dan vektor A ini merupakan vektor dengan unsur-unsur 3 dan 1. Lalu jika kita gambarkan dulu di sini. Ini vektor A direpresentasikan oleh panah yang berwarna peach. Oke, lalu jika 2 dikalikan dengan vektor A, maka hasilnya akan sama dengan 2 dikali setiap unsur yang membangun vektor A tersebut. Jadi 2 kali 3 dan 2 kali 1 sama dengan 6 dan 2. Kondisi ini memperlihatkan ketika vektor A dikali 2, maka si vektor A ini akan mengalami perubahan skala di mana dia menjadi lebih panjang 2 kali lipat dari panjang semula. Karena itu, 2 di sini ini merupakan skalar. Sekarang kalau kita kembalikan lagi ukurannya seperti semula, lalu pertanyaannya apa yang terjadi jika negatif 1 dikali vektor A? Apakah artinya si vektor A ini akan mengalami pengurangan skala sebesar 1 satuan? Jawabannya tidak, karena jika negatif 1 kita kalikan dengan vektor A, itu artinya negatif 1 dikalikan dengan setiap unsur yang membangun vektor A, yaitu 3 dan 1. Akibatnya akan muncul suatu vektor baru yang unsur-unsurnya terdiri dari negatif 3 dan negatif 1, yang jika kita gambarkan dalam bidang kartesius, maka si negatif vektor A ini dari titik pusat akan bergerak sebanyak 3 satuan ke arah kiri, kemudian bergerak lagi 1 satuan ke bawah, sehingga vektornya itu akan diperlihatkan seperti ini. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanda positif dan negatif dalam suatu vektor itu menginformasikan kita arah dari vektor tersebut. Jadi negatif 1 ini bukan berarti si vektor A mengalami penurunan skala sebanyak 1 satuan, melainkan vektor A ini mengalami perubahan arah yang berlawanan dengan arah semula, namun besar vektornya tetap sama. Sekarang dengan menggunakan konsep yang sama,
Maka ketika si vektor A ini kita kalikan dengan negatif 2, itu artinya negatif 2 itu kita kalikan dengan setiap unsur yang membangun vektor A, yaitu negatif 3 dan 1, sehingga menghasilkan vektor dengan unsur-unsur negatif 6 dan negatif 2. Dengan demikian, si vektor A ini mengalami perubahan skala di mana dia menjadi lebih panjang 2 kali lipat dari panjang semula, namun dengan arah yang berlawanan seperti ini. Oke, sekarang kalau kita punya vektor B dan vektor C yang ada di R2. Diketahui vektor B ini terdiri dari unsur-unsur 2 dan 3, sedangkan vektor C itu terdiri dari unsur-unsur negatif 3 dan 2. Jika digambarkan dalam bidang kartesius, maka dari titik pusat, vektor B itu direpresentasikan oleh panah biru, sedangkan vektor C direpresentasikan oleh panah yang berwarna hijau. Kemudian, misalkan kita ditanya jarak Euclid di antara titik vektor B dan titik vektor C pada R2. Berarti, kalau yang ditanyakan jarak Euclid di antara titik vektor B dan titik vektor C pada R2, itu sama saja dengan kita ingin tahu jarak dari titik negatif 3,2 ke titik 2,3. Sebelumnya kita tahu bahwa jarak Euclid di antara titik vektor U dan titik vektor V pada Rn itu didefinisikan sebagai berikut. Berarti mencari jarak Euclid di antara titik vektor B dan titik vektor C pada R2 itu sama saja dengan mencari D dari vektor B dan C, yaitu panjang dari vektor B dikurangi vektor C. D di sini maksudnya distance, bahasa Inggrisnya jarak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini artinya yang kita cari itu adalah akar dari kuadrat selisih antara unsur pertama pada vektor B dengan unsur pertama pada vektor C, ditambah kuadrat dari selisih antara unsur kedua pada vektor B dengan unsur kedua pada vektor C. Sama dengan, kalau kita teruskan ya, tinggal substitusi saja, sama dengan akar dari kuadrat selisih antara 2 dengan negatif 3 ditambah kuadrat selisih antara 3 dengan negatif 2. Setelah dihitung, ternyata hasilnya adalah 5 akar 2. Kalau kita perhatikan lagi di sini, ternyata jarak Euclid di antara titik vektor B dan titik vektor C itu menggambarkan panjang suatu vektor yang dihasilkan dari pengurangan antara vektor B dengan vektor C. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada saat vektor B kita kurangi dengan vektor C, itu sama saja dengan menambahkan vektor B dengan negatif vektor C. Yaitu, kalau kita lihat di sini, si vektor B ini sama saja dengan ditambahkan vektor C yang arahnya berlawanan dengan arah semula. Sehingga hasilnya, yaitu resultannya, itu merupakan suatu vektor yang dari titik pusat bergerak ke arah kanan sebesar 5 satuan, lalu ke atas sebesar 5 satuan. Jadi, kalau kita cari panjang vektornya, maka hasilnya adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu 5 akar 2. Yang lucu lagi di sini adalah ternyata jarak Euclid di antara titik vektor B dan titik vektor C pada R2 ini juga menggambarkan panjang suatu vektor yang dihasilkan dari selisih antara vektor C dengan vektor B. Karena kita tahu ini tuh sama saja dengan vektor C ditambah dengan negatif vektor B, yaitu vektor C ditambah vektor B yang arahnya berlawanan dengan arah semula. Sehingga hasilnya adalah suatu vektor yang dari titik pusat bergerak ke kiri sebesar 5 satuan dan ke bawah sebesar 5 satuan. Jadi kita bisa cari panjang vektornya, yaitu sama dengan akar dari negatif 5 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat,
yang hasilnya akan sama dengan 5 akar 2. Ini merupakan salah satu contoh di mana tanda positif dan negatif dari suatu vektor itu hanya menandakan arah pergerakannya saja, sedangkan besar vektornya itu sama. Nah, sekarang kumpulan dari vektor-vektor dalam suatu ruang atau dimensi seperti ini itu bisa disebut dengan ruang vektor. Ruang vektor di sini disimbolkan dengan V besar yang ditebalkan, merupakan kumpulan vektor-vektor atau merupakan himpunan vektor-vektor yang di dalamnya terdefinisi operasi penambahan dan perkalian skalar. Sedemikian sehingga untuk setiap vektor yang ada di V, misalnya di sini vektor U, vektor V dan vektor W, serta setiap skalar yang merupakan bilangan real yaitu C dan D, berlaku 10 aksioma berikut ini. Ada 10 ya.